Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Dwi Yuningsi. Kali ini saya akan membahas tutorial bagaimana kita meningkatkan kompetensi pendidik melalui PMM, yaitu platform Merdeka Mengajar. Nah, ini adalah profil saya ya, dimana alhamdulillah saya sudah menyelesaikan 8 topik dan mendapatkan 8 sertifikat ya. Kemudian ini adalah bukti karya yang sudah saya upload ya. Selanjutnya ini adalah perangkat ajar yang sudah saya upload ya. Syarat menjadi kontributor perangkat ajar adalah menyelesaikan modul perencanaan pembelajaran sampai aksi nyata. Kemudian yang kedua, mendapatkan email dari Kemdikbudristek, yaitu link masuk ruang kolaborasi kontributor perangkat ajar. Kalau untuk cerita praktik, kita harus masuk ke komunitas cohort ya. Nanti ada bukaan komunitas ya, dimana alhamdulillah cerita praktik saya sudah kurasi, divalidasi, tetapi belum muncul. Kemudian saya akan bahas pelatihan mandiri ya, untuk memilih topik ya, pelatihan mandiri. Ini saya pilih topik diferensiasi dalam pembelajaran SMP SMA paket BC. Nah, ini nanti Bapak Ibu tinggal klik topik ini misalnya, kemudian di sini ada modul yang harus dipelajari, yaitu modul 1 ya, untuk memahami murid ya. Ternyata untuk memahami murid, modul memahami murid ini ada banyak materi yang harus dipelajari ya, dari pemetaan murid, identifikasi kebutuhan murid, menyelaraskan kebutuhan murid dengan tujuan pembelajaran, dan manajemen kelas. Kemudian nanti akan diakhiri dengan post test. Nah, ini contohnya. Yang pertama adalah jika kita klik materi pemetaan murid, nanti akan muncul video pelatihan, yaitu memetakan kompetensi dan kebutuhan murid. Nah, ini videonya, kita tinggal tonton sampai habis ya. Sebenarnya kalau di skip videonya tetap ya nanti akan ada centang hijau. Tetapi masalahnya kita nggak dapat ilmu gitu ya. Kalau saya sih lebih suka menonton sampai tuntas ya, karena ada ilmu yang didapat, karena nanti pertanyaan di latihan pemahaman, kemudian di post test itu ya sesuai dengan video yang ada gitu. Kemudian ini adalah reflektif ya. Biasanya setelah latihan pemahaman itu ada reflektif, kita tinggal jawab aja ya. Kemudian mengerjakan post test ya. Nah, kalau tadi kita melihat video dengan seksama, kemudian kita akan mengerjakan post test ini, insya Allah langsung dapat ini. Luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Nah, jadi kalau seperti ini bisa balik ke modul ya, dan kita selesaikan semua modul pada topik tersebut gitu. Nah, akhirnya kalau semua modul pada topik tersebut, misalnya ada 2 modul, ada 3 modul, ada juga yang 8 modul ya untuk satu topik, kita sudah selesaikan semua, maka kita akan diharuskan untuk memilih aksi nyata gitu ya. Nah, ini untuk topik ini pembelajaran diferensiasi ada 4 pilihan aksi nyata ya. Setelah selesai semua tahap dalam modul, akan muncul pilihan untuk melaksanakan aksi nyata. Kemudian kita memilih salah satu aksi nyata. Nah, misalnya saya memilih yang pertama ya, melakukan salah satu jenis diferensiasi. Nah, nanti kalau diklik ya, memilih satu itu salah satu contoh aksi nyata yang dipilih ya, misalnya melakukan salah satu jenis pembelajaran diferensiasi. Nah, di sini kan ada tahap-tahapnya ya Bapak Ibu ya. 1, petakan kebutuhan dan kemampuan murid Anda berdasarkan asesmen awal pembelajaran atau metode lainnya. Berarti ini diharapkan untuk membuat pemetaan ya. Kemudian yang kedua, pilih salah satu jenis pembelajaran diferensiasi sesuai pemetaan. Yang ketiga, praktekkan pembelajaran diferensiasi berdasarkan rancangan Anda. Jadi yang ketiga ini biasanya dokumentasi foto. Kemudian yang keempat, mintalah umpan balik secara tertulis pada murid dengan menggunakan cara sendiri atau metode yang tersedia. Ini biasanya nanti saya menggunakan kertas ya yang di print out, kemudian ditulis oleh murid saya sendiri, kemudian difoto dan diupload seperti itu. Kemudian yang 5 adalah unggah dokumentasi berupa, nah ini ya,
strategi yang Anda buat yaitu RPP dan pemetaan, kemudian dokumentasi ya, dokumentasi pelaksanaan, foto-foto, kemudian umpan balik dari murid gitu. Kemudian kita klik pilih aksi nyata ini. Nah, di sini aksi nyata ya. Kalau setelah diklik ini adalah tadi aturan yang harus kita isi ya. Oke, nah ini kumpulkan umpan balik ya. Ini unggah. Jadi kita siapkan dokumen aksi nyata sesuai dengan permintaan. Misalnya RPP atau LKPD, foto dokumentasi pelaksanaan, umpan balik, deskripsi dan refleksi. Nah, biasanya ini adalah contoh dari umpan balik peserta didik ya, atau umpan balik rekan guru. Jadi tergantung diminta apa, dari peserta didik atau dari rekan guru ya. Nah, ini biasanya saya buat pertanyaan ya, pertanyaan sendiri gitu ya, buat pertanyaan sendiri, kemudian saya print dan kemudian saya serahkan kepada murid-murid saya untuk murid ya, perwakilan gitu, atau mungkin mau semuanya gitu ya, untuk mengisi lembar dari umpan balik ini. Nah, ini contohnya ya. Jadi umpan balik pembelajaran diferensiasi untuk bab panca indera. Yang satu, pertanyaan bagaimana perasaan kalian melaksanakan pembelajaran diferensiasi panca indera. Yang kedua, apakah guru melibatkan kalian dalam pembentukan kelompok. Yang ketiga, apakah dengan metode pembelajaran diferensiasi kalian lebih paham tentang panca indera. Yang keempat, apakah kalian menemukan kesulitan saat harus mempresentasikan dalam bentuk lagu, drama, atau puisi. Nah, itu. Kemudian ini minimal 5 ya, minimal 5 foto, oke ya. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi deskripsi, ini sesuai dengan pertanyaan ya. Jadi ceritakan bagaimana strategi Anda. Ini misalnya pertanyaannya seperti ini, kita jawab aja. Praktik diferensiasi apa yang dipilih gitu ya. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempraktikkan pembelajaran diferensiasi. Kemudian strategi mempraktikkan pembelajaran diferensiasi. Selain mengisi deskripsi, kita juga mengisi refleksi yang ada di di aksi nyata masing-masing ya, sesuai dengan topik ya. Refleksinya adalah misalnya ini ada pertanyaan, berarti kita tinggal jawab aja. Bagaimana perasaan Anda mempraktikkan pembelajaran diferensiasi di kelas? Apakah kendala atau tantangan yang dihadapi dan bagaimana mengatasinya? Yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan baru yang Anda dapatkan dari proyek ini. Oke, setelah diisi ya, maka kita upload seperti ini ya. Nah, ini ya, kita upload dokumen dalam bentuk PDF. Nah, dalam bentuk PDF ya. Nah, ini biasanya untuk aksi nyata saya lebih suka menulis di Word gitu ya. Jadi saya nulis di Word ya. Misalnya ini saya contohkan yang beda ya, aksi nyata topik disiplin positif ya, membuat keyakinan kelas di SMA 1 Cililin, disusun oleh saya. Kemudian saya ceritakan aja ini saya ngapain aja di aksi nyata membuat keyakinan kelas. Kemudian untuk buktinya saya tampilkan saya unggah foto-foto dokumentasi pada saat membuat keyakinan di kelas gitu. Nah ya, kemudian saya fotokan juga untuk umpan balik ya, umpan balik sesuai yang diminta ya, umpan balik peserta didik atau umpan balik rekan guru gitu. Jadi ini bisa pakai dalam bentuk kertas yang di print kemudian difotokan, atau bisa juga dengan Google Form yang difotokan nanti adalah Excel-nya atau laporannya, atau juga bisa lewat chat WA, jadi di screenshot ya chat WA-nya dan nanti ditampilkan di laporan gitu. Ini dimasukkan ke dalam Word tadi ya, Word laporan tadi. Kemudian tulis ulang deskripsi dan refleksi sesuai dengan pertanyaan yang ada di aksi nyata. Nah, ini ditulis lagi di laporan Word saya juga. Selanjutnya Word-nya ini dikonversi ke PDF dan setelahnya itu di-upload gitu ya, di-upload gitu di PMM. Nah, nanti tinggal tunggu validasi ya. Oke. Tunggu validasi ya. Membuat aksi nyata boleh menggunakan Word kemudian di-convert atau diubah ke file PDF, atau langsung ditulis di aplikasi Canva dan diunduh dalam bentuk PDF. Pokoknya hasil akhirnya adalah file PDF gitu ya. Nah, kemudian ini untuk bukti karya. Sepertinya untuk bukti karya kita bisa langsung ini ya praktek ya, dan ini adalah sekian dulu pembahasan tentang bagaimana kita
mengerjakan pelatihan mandiri ya, pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, sangat bermanfaat ya. Makanya kita harus sering-sering berkunjung ke PMM, platform Merdeka Mengajar. Di situ kita bisa upload karya kita bisa mendapatkan ilmu gitu ya, luar biasa. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.